milik kita, hasil akhir Allah yang menentukannya. Sebenarnya hari ini hampir saja saya batalkan jadwalnya karena ayah dan ibu saya hari ini masuk ke ruang IGD. Dua-duanya dirawat. Tadi malam saya menghantarkan ibu saya hantarkan ke rumah sakit Siti Fatimah di ruang IGD, sekarang dirawat di sana. Lalu setelah itu ayah saya menyusul, sekarang di IGD sudah masuk dirawat di sana. Dua-dua dirawat di ruang yang berbeda. Badan saya di sini, hati saya di sana. Serba salah. Saya mau tinggalkan tega. Kalau saya juga batalkan, saya nggak enak dengan para jamaah. Maka saya minta maaf. Yang lain kita cancel semuanya. Langsung ke inti saja, biar saya bisa langsung pulang dari sini untuk bisa kembali ke Palembang. Bapak Ibu, percayalah, hari ini singkat saya titipkan ilmu untuk semuanya. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal orang tua kita nanti ketika jenazah mereka ada di hadapan kita. Kalau hari ini kita bahagiakan orang tua, besok Allah bahagiakan kita lewat anak-anak kita. Hari ini kita urusin orang tua, besok anak-anak akan ngurusin kita. Hari ini kita bikin mereka tersenyum, besok anak-anak kita membuat kita tertawa dengan kebaikannya. Tapi ingat, hari ini kita membuat mereka meneteskan air mata. Kalau tidak segera tobat kepada Allah, tidak cepat-cepat meminta maaf kepada keduanya, demi Allah, setiap tetes air mata kezaliman itu akan diganti Allah satu tetesnya dengan 1000 bencana, kesialan, malapetaka hadir dalam hidup kita. Buka walidain minal uquq, tangisan orang tua karena kedurhakaan anaknya itu akan menjadi dosa besar, dosa kedurhakaan di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu, jangan pernah membuat mereka kecewa, jangan pernah membuat mereka terluka. Kalau tidak, nanti Allah siapkan anak-anak kita membalas balasan yang lebih dahsyat nantinya. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pernah membaca sebuah kitab dalam bahasa Arab, judulnya Qisasul Aulia, kisah-kisah para ulama-ulama, para wali-wali terdahulu. Diceritakan ada seorang ulama besar ketika sedang masuk ke satu tempat, nampak seorang anak laki-laki sedang menyeret seorang lelaki tua. Lalu ulama tadi tidak tega dan berkata, "Hei anak muda, kamu tahu yang sedang kamu lakukan ini adalah semua dosa kezaliman? Siapa orang tua yang kamu seret ini?" Anak muda tadi menjawab, "Dia adalah ayahku." Begitu akan ditolong, sang ayahnya sendiri malah menolak. "Pak, biarkan anak saya menyeret tubuh saya sampai ke pohon sana." Kenapa? Karena waktu saya seusia dia, saya pernah menyeret ayah saya sampai ke pohon itu juga. Bapak Ibu, dari cerita singkat menitipkan pesan, kalau pengen tahu besok kita panen apa, tanya hari ini sudah nanam apa. Kalau mau tahu besok apa yang dihasilkan, tanya hari ini apa yang sudah ditanam. Mimpi besok panen padi, kalau kita nanam cuma rumput ilalang saja. Mimpi anak-anak akan berbakti, kalau kita tidak pernah mengawali bakti kita kepada orang tua kita. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah.
rajin sholat, puasa tiap hari, sedekah terkenal se-Indonesia, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi ketika dia durhaka dengan orang tuanya, bukan saya yang ngomong, Nabi yang jamin. Anak seperti ini Allah tidak lihat kebaikannya, Allah tidak lihat kemuliaannya, yang Allah nilai kedurhakaannya kepada orang tuanya. Nabi pastikan anak yang seperti itu jangankan masuk surga, mencium baunya diharamkan oleh Allah. Bapak Ibu, inna rihal jannah tujad ala masiro alfi amin. Dalam satu riwayat hadis Nabi kasih bocoran, surga punya aroma bau menyengat. Saking harumnya, bayangkan jarak menuju ke surga 500 tahun perjalanan akhirat, baunya bisa tercium. 500 tahun waktu akhirat, 1000 tahun waktu dunia, akhirat cuma 1 hari. Sekali lagi, 1000 tahun hidup di dunia, akhirat cuma 1 hari. Lalu bagaimana dengan 500 tahun waktu akhirat? Bau surga bisa tercium, tapi sayang kata Nabi, ada 2 orang manusia, jangankan mencium baunya, maaf, jangankan masuk ke dalam surganya, mencium baunya diharamkan oleh Allah. Siapa anak yang celaka itu? Salah satunya anak yang durhaka dengan orang tuanya. Mimpi masuk surga, mimpi bisa mencium baunya, mimpi bisa dapat syafaat dari Rasulullah. Nabi pernah memberikan sebuah ancaman, ana bariun mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Saya Muhammad berlepas tangan terhadap anak-anak yang tidak pernah memberikan haknya kepada ayah ibunya. Atau dengan kata lain, anak durhaka tidak akan pernah melihat wajah Nabi. Anak durhaka tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Nabi tidak mau berjumpa dengannya, Nabi tidak mau melihatnya. Nabi berlepas tangan, Nabi tidak akan jadi penyelamatnya. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa banyak orang-orang di antara kita, orang tua masih hidup, tapi kita terkadang menganggap dia sudah seperti tiada. Bu, orang tua masih sehat, males kita cium keningnya, pipinya, tangannya. Ketika sudah masuk kubur, baru sibuk mau mencium-cium batu nisannya. Berapa banyak orang-orang di antara kita, orang tua masih hidup, tidak pernah punya waktu mengunjungi kampungnya. Setelah mereka meninggal dunia, baru pada sibuk mengunjungi kuburannya. Orang tua masih ada, malas betul menelponnya, mendengar suaranya, bercanda dengannya. Begitu dia sudah meninggal dunia, baru sibuk ngajak ngomong kuburannya. Demi Allah, kita akan sadar orang tua kita berharga ketika nanti mereka pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang putra-putrinya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra-putrinya, tapi 10 anak belum jaminan siap mati demi seorang ibunya. Betul? Betul. Bu, jangankan harta,
nyawa kita tidak akan bisa membayar jasa ayah ibu kita. Sekali lagi, jangankan hartamu, nyawamu tidak akan bisa membayar jasa ayah ibumu. Bu, di buku saya tulis sebuah cerita. Dulu di zaman sahabat Nabi, ada salah seorang yang bernama Abdullah bin Umar. Salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah. Tiba-tiba dia meneteskan air mata, menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena terharu ketika Allah nampakkan di depan matanya ada seorang anak muda sedang berjihad menggendong wanita tua di atas lehernya, dan wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar sahabat Nabi ini terharu dan bertanya kepada anak itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak tadi menjawab, "Imam, dia adalah ibuku." "Ibumu?" "Betul." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkanlah kakiku, bahkan biarkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku." "Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar tambah menangis lalu bersumpah, "Demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu, itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya ketika ia teriakan waktu melahirkanmu, itu tidak akan bisa menembus satu tetes darahnya yang pernah ia teteskan waktu melahirkanmu." Ayo, kalau satu teriakan rasa sakitnya, kalau satu tetesan darahnya tidak bisa kita bayar, walaupun dengan jihad seberat dan semulia itu, pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang pernah kita tancapkan di hati orang tua kita, yang sampai mereka menutup matanya pergi meninggalkan kita, belum pernah terdengar kata ridho yang keluar dari mulutnya sampai ke telinga kita. Ingat pesan Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada ketika orang tua ridho kepada kita, murkanya Allah datang ketika orang tua murka kepada kita. Jangan mimpi dapat ridho Allah, ridho orang tua sampai mati tidak pernah sampai di telinga ini. Ternyata dari hadis ini saya menemukan sebuah kesimpulan, kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah buat kita sangatlah dekat. Allah selipkan di bibir orang tua kita. Ketika orang tua berkata, nak, aku ayah ibumu ridho kepadamu, nak, aku ridho. Begitu kata ridhonya terdengar, langit terbuka, arsy bergoncang, malaikat mengaminkan doa kita, Allah pasti mengabulkan semua cita-cita kita. Istighfar, kalau kita lebih sering bikin mereka murka daripada ridho. Istighfar, kalau kita lebih sering membuat mereka menangis daripada tersenyum. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Sebelum saya lanjutkan episode terakhir, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang paling berjasa menjadi wasilah mendatangkan saya ke Palembang dan sekitarnya. Siapa yang membeli